Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini ya kita semua adik-adik dengan Pak Asep dapat kembali belajar ya materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam keadaan sehat walafiat. Dan diingatkan juga, marilah kita curah limpahkan sholawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Adik-adik semuanya, marilah kita awali ya pembelajaran kali ini dengan membacakan doa sebelum belajar terlebih dahulu ya, agar kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahkanlah kepadaku pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Pak Asep juga ingin mengingatkan adik-adik selalu ya setiap pembelajaran untuk mengawali aktivitas kegiatan setiap harinya dengan berbagai amal kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mulai dari sholat subuh, tadi adik-adik sholat subuh nggak? Ayo jujur ya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya yang nonton video ini semuanya sudah melaksanakan sholat subuh ya, kayak gitu. Udah sholat subuh dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, membaca Iqra ya. Yang masih Iqra mudah-mudahan bisa cepat baca Quran ya. Dan yang sudah bisa baca Quran semoga bacaannya bisa baik dan benar ya, sesuai dengan ilmu tajwid ya, kayak gitu. Kemudian dilanjutkan dengan sholat duha. Nah, bagi adik-adik semuanya yang misalkan ketika nonton video ini belum membaca Al-Quran atau belum membaca Iqra atau belum sholat duha nih, silakan membaca Al-Quran atau Iqra terlebih dahulu, kemudian sholat duha ya, kayak gitu. Dan ya tadi mudah-mudahan adik-adik yang tadi belum sholat subuh, mudah-mudahan kedepannya itu bisa istiqomah sholat subuh ya, karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim ya. Kalaupun adik-adik sebenarnya pada usia sekarang itu masih berada dalam tahap pembelajaran ya, tapi harus dibiasakan. Kalau dibiasakan dari sejak kecil ya, dari sejak kelas 2 SD, nanti kelas 3 SD, 4 SD, SMP, SMA, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, atau ada yang mau mondok ke pondok pesantren. Nah, adik-adik bisa istiqomah sholat fardu 5 waktunya ya, kayak gitu. Nah, untuk hari ini adik-adik semuanya kita akan mempelajari materi pembelajaran tentang kerjasama ya, kayak gitu. Tetapi sebelum ke pembahasan hari ini, Pak Asep akan memberitahukan dulu kepada adik-adik semuanya ya. Mari kita utamakan adab dan tata krama ya ketika datang ke sekolah, terutama datang ke ruang kelas atau ketemu sama guru ya, kayak gitu. Gimana Pak Asep adab dan tata krama kita bertemu dengan guru? Nah, adab dan tata krama adik-adik ketika bertemu dengan gurunya ya, terutama kan sekarang adik-adik udah mulai pembelajaran tatap muka terbatas ya, semuanya sudah kebagian datang ke sekolah, belajar kembali di sekolah, bisa duduk di bangku ya, mendengarkan langsung wali kelasnya, lalu ada beberapa yang ketemu sama Pak Asif di depan, nah kayak gitu. Nah,
gimana cara adab tata krama yang bagus ketika ketemu sama guru. Nah kan sekarang mah nggak boleh bersentuhan ya. Caranya gimana Pak Asep? Nah caranya ketika adik-adik masuk ya ke sekolah, ketemu sama guru, tangannya bisa kayak gini. Tangannya kayak gini, sama guru bilang, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Kayak gitu ya. Jadi diusahakan ketika ketemu sama guru bilang Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Guru, Assalamualaikum Bu. Misalnya kayak gitu ya. Oh, jangan sampai adik-adik ketika datang ke sekolah itu datang masuk ya, masuk ke gerbang, masuk ke kelasnya langsung masuk tanpa menyapa ibu gurunya, tanpa menyapa bapak gurunya kayak gitu. Nah, diusahakan adik-adik mengutamakan adab dan tata krama ya, belajar dari sekarang ya. Ketemu sama guru bilang Assalamualaikum, karena salam itu mendoakan kebaikan ya, kayak gitu. Nah itu ya diingatkan sama Pak Asep nih. Nah adik-adik kebagiannya itu hari apa aja ya, hari Selasa sama hari Jumat ya. Nah hari Selasa sama hari Jumat Pak Asep bakalan ngecek nih apakah adik-adik mengamalkan apa yang disampaikan oleh Pak Asep ya, ketika datang ke sekolah ketemu sama guru bilang Assalamualaikum atau enggak nih. Pak Asep bakalan melihat mengecek juga adab dan tata krama adik-adik semuanya, kayak gitu ya, kayak gitu. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang apa? Kerjasama. Pak saya bakalan share terlebih dahulu materinya. Nah ini kerjasama ya. Nah kerjasama ini adik-adik semuanya ya merupakan salah satu perilaku yang terpuji. Nah Pak Asep, perilaku yang terpuji itu apa sih? Nah adik-adik semuanya, perilaku yang terpuji itu adalah perilaku yang baik, mulia ya, yang nantinya membuat Allah itu semakin sayang kepada orang yang melakukan perilaku terpuji. Karena perilaku terpuji itu adalah perilaku yang mulia, perilaku yang baik, akhlak yang baik, kayak gitu. Kan adik-adik kalau adik-adik belajar di pengajian, akhlak itu kan ada dua ya. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Nah, apa artinya Pak Asep? Nah, artinya itu akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji ya. Nah, kalau yang satu lagi akhlak mazmumah itu artinya akhlak yang tercela. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah salah satu akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji atau perilaku yang terpuji, yaitu kerjasama. Nah Pak Asep, apakah ada contoh zaman dahulu tentang perilaku kerjasama ini? Tentang apa? Pokoknya cerita atau kisah tentang kerjasama ini ada adik-adik semuanya. Nah salah satu kisah zaman dahulu ya, yang mereka itu melakukan kerjasama dalam hal kebaikan, yaitu kisahnya kerjasamanya Nabi Yusuf dengan Raja Mesir dan para rakyatnya. Nah kita akan bersama-sama membaca ya bareng-bareng ya tulisan ini ya. Silakan baca bareng-bareng ya dengan Pak Asep nih. Kita baca bareng-bareng. Kerjasama Nabi Yusuf dengan Raja Mesir dan para rakyatnya. Nabi Yusuf kala itu menghimbau agar rakyat Mesir untuk menanam gandum secara baik selama 7 tahun berturut-turut ya. Semua hasil panen selama 7 tahun itu haruslah disimpan dalam bentuk gabah agar tidak membusuk. Rakyat Mesir bahkan diminta hanya mengambil gandum untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya saja. Intinya mereka diminta untuk berhemat. Nah, kemudian kisah selanjutnya, Nabi Yusuf pun menjelaskan simpanan gandum itu akan berguna nanti saat masa-masa sulit tiba selama 7 tahun pula. Sebab semua gandum akan habis dan hanya sebagian dari gandum yang disimpan itulah ya yang bisa dijadikan benih untuk kembali bercocok tanam saat kondisi kembali membaik. Pemerintah Mesir pun mengikuti himbauan Nabi Yusuf alaihi salam. Raja Mesir bekerja keras
dengan semua rakyatnya ya, agar semua rakyatnya melaksanakan himbauan utusan Allah itu. Pada akhirnya seluruh rakyat Mesir selamat dari bahaya kelaparan yang mengintai. Jadi dulu ya Raja Mesir pernah bermimpi bahwa Mesir itu bakalan mengalami 7 tahun masa subur, 7 tahun masa paceklik ya. Jadi 7 tahun masa subur itu semuanya lahan perkebunan, pertanian semuanya subur. Nah 7 tahun kemudian bakalan mengalami musim kekeringan paceklik. Nah akhirnya semua rakyat bekerja sama di awal 7 tahun awal itu untuk bergotong royong bekerja sama dalam kebaikan untuk mengumpulkan bahan makanan agar bisa digunakan di 7 tahun yang berikutnya, yaitu 7 tahun paceklik. Nah itu contoh kerjasama dalam kebaikan ya. Nah Pak Asep, kerjasama itu artinya apa? Nah adik-adik semuanya, kerjasama itu artinya ya kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau bersama-sama. Apa? Kerjasama itu yaitu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau bersama-sama ya, kayak gitu. Nah, silakan adik-adik mengamati gambar yang ada dalam layar adik-adik ya. Ini gambar pertama nih, sedang memberikan makanan kepada hewan peliharaannya. Ada ayam, ada kucing ya, bareng-bareng nih, ada 2 orang adik kakak. Nih ada adik kakak juga nih sedang mengepel, membersihkan halaman rumahnya ya, kayak gitu. Nah ini sedang membersihkan tempat tidurnya. Nah adik-adiknya di sini sedang membersihkan tempat tidurnya juga dengan rapi ya. Nah adik-adik juga harus kayak gitu dengan kakaknya, misalnya dengan adiknya, ada yang punya adik, ada yang punya kakak. Nah harus bekerja sama dalam kebaikan ya, kayak gitu. Nah bekerja samanya itu harus dalam kebaikan ya. Jangan sampai bekerja sama dalam keburukan, misalkan menjahili teman ya, tasnya disumputin sama kalian teh ya, kerjasama dengan yang lain. Nah itu nggak boleh ya, itu perilaku yang tercela, perilaku yang buruk ya, yang harus dijauhi. Nah yang harus kalian lakukan itu adalah bekerja sama dalam kebaikan. Nah kerjasama apalagi Pak Asip contohnya? Nah ini kerjasama yang harus kalian lakukan, yaitu kerjasama antara guru di sekolah, orang tua kalian juga. Nah kalian juga sebagai peserta didik harus kerjasama apa? Kerjasama dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Pak Asep memakai masker nanti di sekolah, kalian juga memakai masker ya. Pak Asep membawa hand sanitizer, kalian juga membawa hand sanitizer. Pak Asep ketika ketemu sama Pak Asep enggak berjabat tangan, tetapi tangannya cukup gini aja, bilang assalamualaikum. Nah itu kerjasama ya, antara Pak Asep, antara guru dengan adik-adik, dengan orang tua adik-adik semuanya untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah itu kerjasama juga, kerjasama dalam kebaikan ya. Nah Pak Asep, apakah ada panduan videonya yang bisa saya tonton mengenai kerjasama antara orang tua ya? Kalian juga harus melakukan apa dalam pembelajaran tatap muka? Nah ada ya, Pak Asep bakalan share videonya. Silakan kalian simak ya dengan baik videonya. Untuk anak-anak yang sekolahnya sudah diizinkan dibuka, ada panduan seru belajar kebiasaan baru yang harus diikuti ya ayah bunda, agar terhindar dari penularan COVID-19. Pastikan kondisi lahir dan batin anak dalam keadaan sehat. Baju yang dipakai haruslah dalam kondisi bersih. Anak harus sudah sarapan dan bawa bekal makanan sehat. Ingatkan anak supaya tidak pinjam-meminjam perlengkapan pribadi. Jangan lupa maskernya ya. Ini, terima kasih Bunda. Ingatkan anak untuk cuci tangan pakai sabun setelah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, serta jaga etika batuk dan bersin selama di jalan. Jaga jarak aman di perjalanan. Jaga jarak, jangan sampai virus menyerang. Nah, yang pakai ojek online, sebaiknya bawa helm sendiri ya. Langsung ke sekolah,
jangan mampir-mampir dan langsung pulang setelah mengantar. Yuk, bantu sekolah, menjaga anak-anak tetap sehat dan selamat. Wayan, langsung cuci tangan pakai sabun, segera mandi, ganti baju dengan yang bersih ya. Iya, Bunda. Ayah, Bunda, jangan sampai terlewat panduan langkah sehat anak sekolah di tengah pandemi. Yuk, jaga kesehatan mereka, biar anak-anak sehat dan selamat saat seru belajar kebiasaan baru. Nah, itu panduan untuk adik-adik semua ya, ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Gimana videonya, keren kan? Nah, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Pak Asep ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Pak Asep juga memohon maaf lahir batin jika ada kekeliruan dari Pak Asep baik dari segi perkataan maupun perbuatan Pak Asep. Pesan Pak Asep terakhir, adik-adik semuanya tetap menjaga kesehatannya ya, agar bisa selalu mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.